Assalamualaikum Dunsana. Presiden Joko Widodo menyantap aneka menu masakan Padang saat jalan-jalan di pusat perbelanjaan Grand Ina, Jakarta. Sejumlah netizen berkomentar bahwa hal itu menunjukkan kebesaran jiwa Jokowi. Meski kalah telak di ranah Minang, namun Jokowi tidak menaruh benci atau dendam. Namun di sisi lain kemudian muncul tagar boikot masakan Padang di media sosial karena kekalahan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin di ranah Minang pada Pilpres 2019. Gagasan, kesimpulan atau aksi tersebut sah-sah saja dan boleh jadi kelihatan keren, tapi itu semua sebetulnya menunjukkan kegagalan memahami watak orang Minang sebagai sebuah potret utuh, alih-alih jepretan yang hanya terbatas pada pemilihan presiden yang sifatnya musiman. Pemahaman terhadap watak orang awak sejatinya akan memberikan potret yang jelas bagaimana identitas orang Minang berkolerasi linear pada pilihan politik, kecenderungan intelektual maupun semangat dagang yang mereka miliki. Yang pertama, orang Minang berwatak inklusif. Ini adalah DNA budaya orang Minang yang sudah turun-temurun, baik secara individual ataupun komunal. Secara individual, orang Minang lebih memilih bergaul, berteman, dan berinteraksi dengan mereka di luar Minang. Ini bukan karena tidak mau berteman sesama orang Minang, tapi lebih sebagai konsekuensi etos merantau di mana makna dan hakikat orang Minang tegak setelah meninggalkan kampung halaman. Merantau bermakna menambah lingkaran pergaulan, memperluas horizon pengetahuan. Secara komunal, watak inklusif ini jauh lebih kentara. Orang yang tak menemukan kampung Padang seantero Nusantara berbeda dengan kampung Cina, kampung Jawa, ataupun kampung Nias. Kalaupun orang Minang berkumpul sesama orang Minang ketika berdagang, semisal di Tanah Abang, ini sama sekali bukan menunjukkan eksklusivisme orang Minang, melainkan semata-mata menjalani prinsip ada gula ada semut. Dalam konteks politik, semisal Pilpres 2019, inklusivisme tersebut mengkristal dari keberagaman pilihan politik tokoh-tokoh Minang. Meskipun bisa dikatakan mereka adalah Muslim dan paham betul dengan konsep adat Basyandi syarak Basandi Kitabullah, namun semuanya cair terkait afiliasi politik. Kita bisa menemukan tokoh-tokoh Minang menjadi tokoh kunci yang menjadi tim kampanye atau sekedar mendukung capres berbeda. Di kubu Jokowi diantaranya Andri Novcaniago atau Buya Syafi Ma'arif, sementara pendukung Prabowo diantaranya Fadlizon dan Rizal Ramli. Inklusivisme membuat orang-orang Minang tetap nyaman dan menikmati perbedaan, sehingga bisa menempati posisi sentral di wilayah politik yang tidak lagi sama tanpa perang klaim yang mengkafirkan. Dalam hal tertentu, inklusivisme juga menjadi pegangan buat orang Minang yang menggaleh, sebuah istilah dalam bahasa Minang untuk kegiatan berdagang. Orang Minang tidak pernah merasa rugi atau keberatan berbagi rahasia dapur atau resep masakan Padang. Itulah kenapa kita banyak menemukan rumah makan Padang, terutama di luar Sumatera Barat, yang dimiliki bukan oleh orang Padang. Kebanyakan mereka pernah bekerja di rumah makan Padang. Selama bekerja di sana, si empunya rumah makan bukan saja membuka rahasia masakan Padang apa adanya di dapur, bahkan juga mengizinkan siapapun yang bekerja di sana untuk membuka usaha sendiri tanpa minta jatah lantaran berbagi resep dan rahasia. Karenanya, ajakan untuk memboikot masakan Padang tidak rasional dan cenderung reaksional. Sebagai pembentuk selera Nusantara, orang butuh masakan Padang.
Bahkan Jokowi pun menyukai masakan Padang, sebagaimana SBY yang menyukai sate Padang sebagai salah satu makanan favoritnya. Bertindak dengan akal pendek tak berumur panjang. Lagi pula siapapun yang melawan selera hanya akan jadi pecundang. Bagi orang Indonesia, terlepas dari ada atau tidak adanya pemilu, masakan Padang puluhan kali lebih enak daripada pasta dan pizza, sebagaimana bakso atau nasi goreng, atau gado-gado yang tak bisa digantikan oleh burger atau ayam di KFC. Yang kedua, orang Minang sangat egaliter. Siapapun yang berkunjung ke Istana Baso Pagaruyung di Sumatera Barat tidak akan menemukan singgasana raja. Alasannya, bagi orang Minang, hubungan sosial termasuk dengan raja dibangun di atas prinsip duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Pemimpin hanya didahulukan selangkah dan ditinggikan serantiang. Raja adil, raja disembah. Raja lalim, raja disanggah. Etos egalitarianisme suku Minang ini acap kali menjadi sumber kesalahpahaman banyak orang. Banyak yang menyamakan ini dengan semangat pembangkang. Padahal yang di tengah dilakoni oleh orang Minangkabau merespon kekuasaan adalah spirit egalitarianisme. Watak egaliter ini tak akan luntur, lebih-lebih berhadapan dengan tangan-tangan kekuasaan. Pertanyaan menarik, terutama terkait dengan Pilpres 2019 adalah, mengapa suara Jokowi terjun bebas di Sumatera Barat? Presiden Jokowi bukan tidak berjasa bagi ranah Minang. Kawasan Mandeh adalah salah satu bakeh tangan Presiden Jokowi yang berdampak meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke ranah Minang dan peningkatan pendapatan asli daerah dan masyarakat sekitarnya. Selain SBY, Jokowi adalah presiden yang relatif sering mengunjungi ranah Minang, meski tanpa sambutan hangat dari masyarakat. Banyak analisis sudah dikemukakan oleh pakar menyangkut faktor-faktor kekalahan sang pertahanan di ranah Minang. Namun untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat watak orang Minang selanjutnya. Yang ketiga, orang Minang menjunjung tinggi rasionalitas. Watak orang Minang sebagai masyarakat rasional merupakan faktor penentu yang utama atas kekalahan pasangan Jokowi di Sumatera Barat. Ada tuduhan bahwa kekalahan Jokowi karena diterjang hoak, bahwa Jokowi identik dengan PKI, keturunan Cina, dan lain-lain. Bila ditelaah baik di media sosial ataupun lapangan, hoak ini memang mendera masyarakat Minang. Hanya saja perlu diingat bahwa usia sebuah hoak itu pendek. Ia cepat diklarifikasi seiring dengan kuatnya akses masyarakat terhadap media, arus utama dan media sosial. Menuduh orang Minang gampang termakan hoak itu tidak lagi relevan. Rasionalitas politik masyarakat Minang tegak kuat dengan buhulan prinsip alun takile alah takalam, ikan di air alah tahu jantan batinonyo. Bagi mayoritas orang Minang, Jokowi dianggap tidak mandiri dalam bersikap. Ia dikelilingi oleh lingkaran kuasa dan pendukung yang berseberangan dengan perspektif Islam yang dipahami oleh orang Minang. Gelombang LGBT, tokoh-tokoh atau mantan pendukung PKI, jaringan Islam liberal, dan Islam Nusantara berada satu kubu atau menyatu dengan koalisi partai pendukung Jokowi. Meski di sana ada sosok Kiai Haji Ma'ruf Amin, namun eksistensi tidak mampu menghalau kelompok-kelompok yang bertentangan secara diametral dengan kelompok Islami di kubu Prabowo. Orang Minang tidak hanya mampu membaca yang tasure, tapi juga mampu membaca yang tasire. Tidak hanya mampu melihat nyata di depan mata, tapi juga mampu melihat yang tersembunyi di belakang. Itu karena orang Minang memiliki kearifan yang didik dan terlatih dalam tata cara dan pola yang tertata. Karenanya meskipun Presiden Jokowi sudah begitu pemurah dan memperhatikan Sumatera Barat,
sebuah kawasan yang tidak mendukungnya pada 2014 silam lewat pembangunan infrastruktur dan pariwisata yang hebat. Namun itu masih dianggap hampa karena Jokowi tidak mampu membereskan lingkaran pendukungnya yang tidak beroleh tempat di hati orang Minang. Peradaban material yang ditawarkan Presiden Jokowi selama ini belum bisa menutupi isu-isu keagamaan dan identitas yang amat sentral bagi orang awak di ranah Minang.